Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pecinta MMA, selamat datang di channel gue Obrolan Fighter. Nama Dustin Poirier langsung menjadi bahan perbincangan dunia ketika dirinya diajak bertarung mega bintang combat sport, yaitu The Notorious Conor McGregor. Orang awam yang hanya mengenal Conor dan Khabib pasti langsung mencari tahu siapa Dustin Poirier. Wajar, karena siapapun yang melawan Conor ikut populer dan seperti mendapatkan harta karun. Dustin Poirier yang awalnya dijadwalkan melawan Tony Ferguson tentu lebih menguntungkan melawan Conor daripada melawan Tony yang lebih beresiko cedera dan dengan bayaran yang tidak sebanyak saat melawan anak emas UFC, Conor McGregor. Maka dari itu, gue bikin video ini untuk menjelaskan dengan rinci siapa Dustin Poirier. Nama lengkapnya adalah Dustin Glenn Poirier, lahir di Lafayette, Louisiana, Amerika Serikat, di mana Dustin pun membuat tato kota Lafayette di lengan kirinya. Dustin lahir tanggal 19 Januari 1989. Orang tuanya bercerai ketika Dustin masih kecil. Ini adalah foto Dustin saat berusia 4 tahun, ini saat 6 tahun, dan ini saat usia 11 tahun, 13 tahun, dan 15 tahun, di mana Dustin mengikuti gulat di sekolahnya. Saat itulah Dustin putus sekolah karena sering terlibat dalam perkelahian. Bahkan Dustin pun pernah dibawa ke pengadilan karena telah mematahkan gigi lawannya yang berusia 15 tahun di acara tinju ilegal. Dan pada saat itu usia Dustin baru 10 tahun. Oh ya, di usia 14 tahun Dustin sudah memiliki tato. Katanya, Louisiana, a lot of guys had tattoos before they were 14, and all of them were blotchy and horribly done by tattoo guns. They were made at the house, from guys who learned the art through making bad decisions. Sedikit kita bahas tato Dustin Poirier. Di dada kanan dengan cakar harimau dengan kanji Jepang bertuliskan Bushido, yang artinya jalan prajurit. Tato ini sudah ada sebelum Dustin masuk UFC. Di dada kiri nama anaknya, Parker Noelle. Di bahu lengan kanan ada bunga mawar. Di bawahnya ada tato 3 pita hitam. Tato ini ada sejak melawan Max Holloway di tahun 2012. Pita hitam ini untuk menutupi tato sebelumnya bertuliskan angka 337, yaitu kode area kotanya. Di bawahnya lagi ada banyak tato bintang api. Di dekat pita ada gambar burung phoenix yang bangkit dari api. Di lengan kanan luarnya tato dengan tulisan Yesus. Di sisi dalam lengan kanannya ada tato potret Yesus. Di pergelangan tangan kanan ada tato nama neneknya, Glenda. Kata Dustin, saya dibesarkan oleh nenek saya. Di tengah lengan kanan ada tato nama ibunya, Dean. Di sisi dalam lengan kanan atas ada tato topeng Jepang. Di lengan bahu kirinya ada tato harimau Louisiana yang dikelilingi bunga bertinta. Di bicep kiri ada tato bunga magnolia, bunga khas dari Louisiana. Di tengah lengan kiri ada potret Maria dengan sinar matahari terbit di belakangnya. Di lengan kiri luar ada tulisan Blood Book Paid in Full, yang artinya darah yang dibeli dibayar lunas. Di lengan kiri bawah ada 3 huruf kanji Cina yang belum Dustin ceritakan maknanya. Di siku kanan kiri ada tato jaring laba-laba. Di pojok telapak tangan kanan ada tulisan Inspire. Di tangan kanan sisi luar ada gambar mahkota. Di tangan kiri sisi luar ada tato Fleur de Lis. Di sisi tangan kiri ada angka Romawi, itu adalah tanggal pernikahannya. Dan tentu 2 tato berlian di kedua tangannya sebagai simbol kesetiaan dengan istrinya. 2007, Dustin mulai mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu saat berusia 17 tahun di Gladiator Academy di kotanya. 2009, Dustin memulai karir MMA-nya di promotor lokal di Louisiana. Dan dalam 1 tahun, Dustin bertarung sebanyak 5 kali. Dan yang paling fenomenal adalah Dustin menang melawan veteran sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu hanya dalam 51 detik. Padahal Dustin belum genap 2 tahun belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Dan hebatnya, Dustin menang via submisi dengan teknik armbar.
2010 dengan bekal rekor bertanding 7 kemenangan dan tanpa kekalahan, Dustin masuk promotor WEC. Dan Dustin pun mendapatkan kekalahan pertamanya. Dustin mendapat bayaran sekitar 42 juta rupiah dan 85 juta rupiah dan saat menang melawan McElroy di WEC 52. Dan pada tahun itu, promotor WEC bergabung dengan UFC menjadi satu promotor. 2011, Dustin pun mencoba turun ke kelas featherweight. Kemenangannya atas Josh Crispy via decision. Dustin mendapat bayaran 113 juta rupiah, 142 juta saat menang melawan Jason Young via decision, dan 284 juta saat melawan Pablo Garza via submisi dengan The Art Choke. 2012, Dustin mendapatkan sabuk coklat Brazilian Jiu-Jitsu. Di UFC 143, Max Holloway harus memulai debutnya dengan pahit. Max kalah di tangan Dustin dengan triangle ambar. Dustin pun mendapat penghargaan Submission of the Night dan mendapat bayaran 1,2 miliar. 15 Mei 2012, Dustin kalah melawan The Korean Zombie dengan The Art Choke. Dustin mendapat bayaran 767 juta rupiah dan kabarnya semenjak itu Dustin pindah tempat latihan. Dustin berlatih di American Top Team. Bisa dibilang American Top Team adalah salah satu gym terbaik di dunia. Karena di sini sangat banyak fighter terbaik berlatih, seperti Amanda Nunes, Douglas Lima, Tyron Woodley, Junior Dos Santos, Robbie Lawler, Joanna, Joe Romero, dan masih banyak lagi. Di Ultimate Fighter 16 finale, Dustin menang melawan Brookins dengan bayaran 483 juta rupiah dengan kuncian yang membuatnya kalah saat melawan The Korean Zombie, yaitu dengan teknik The Art Choke. 2013, Dustin kalah lagi, kali ini di tangan Cub Swanson via decision dan dengan bayaran 284 juta. Di UFC 164, Dustin menang atas Eric Hawk via decision dan dengan bayaran 568 juta dan 689 saat versus Diego Brandao dan dengan pukulan telak yang berakhir KO hanya dalam satu ronde. 2014, Dustin menang melawan Akira Corazani via TKO lagi-lagi karena pukulan telaknya. Dustin pun mendapat bayaran 1,6 miliar, di mana 700 juta didapat dari bonus Fight of the Night. Di UFC 178, Dustin kalah melawan The Notorious Conor McGregor. Walaupun sebenarnya dianggap kontroversial, karena fans MMA menganggap Conor melakukan pelanggaran, yaitu memukul kepala belakang Dustin. Namun, karena kekalahan itu, Dustin pun pindah ke kelas lightweight. Dustin berjanji tidak akan naik ataupun turun kelas lagi. Dustin pun sakit hati dan melayangkan cuitannya, katanya, "Hidup adalah pedang, mati karena pedang, saya benar-benar patah hati." Kekalahan ini menyakitkan, lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dustin mendapat bayaran 483 juta. 2015, dalam debut di kelas lightweight, Dustin berhadapan dengan Diego Ferreira yang belum masuk top contender pada saat itu. Dustin menang spektakuler via KO dengan pukulan mematikannya hanya dalam satu ronde. Dustin mendapat bayaran 1,6 miliar. Lagi-lagi, hanya dalam satu ronde dan kali ini via TKO, Dustin menang atas Yancy Medeiros dengan bayaran 1,8 miliar. 2016, Dustin menang atas Joseph Duffy via decision dengan bayaran 1,3 miliar. Pertarungan ini membuat hidung Dustin patah. Di UFC 199, Dustin menang atas Bobby Green seperti biasa, yaitu via KO hanya dalam satu ronde. Dustin mendapat bayaran 1,7 miliar. 20 Agustus 2016, putri tercinta Dustin pun lahir. Ia bernama Parker Noel. Dan Dustin pun langsung membuat tato di dada kanannya bertuliskan nama anaknya. Namun di bulan September, Dustin kalah memalukan via KO atas Michael Johnson di ronde pertama. Dustin mendapat bayaran 1 miliar. 2017, di UFC 208, Dustin menang melawan veteran submisi yaitu Jim Miller. Dustin menang via decision dengan bayaran 2,6 miliar. Di UFC 211,
Dustin menang sia-sia atas Eddie Alvarez karena dinyatakan no contest oleh wasit Herb Dean. Karena serangan lutut ilegal dari Alvarez, Dustin mendapat bayaran 1,1 miliar. Di UFC Fight Night 120, Dustin menang melawan Anthony Pettis yang baru saja meninggalkan UFC. Berikut isi cuitan Anthony. Setelah 12 tahun, saya memutuskan untuk berpisah dengan UFC untuk menjadi free agency. Dan kabarnya, promotor PFL dengan cepat mengontrak Anthony Pettis. Ketahuilah, Anthony Pettis adalah sahabat dekat Dustin Poirier. Dustin menang brutal via TKO di mana Showtime Pettis mengalami patah tulang rusuk. Dustin mendapat bayaran 2,8 miliar. Di akhir tahun, tepat di tahun ke-11-nya, Dustin mendapatkan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Dari sini kita tahu, untuk mendapatkan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu butuh perjalanan yang panjang. 2018, Dustin mendirikan lembaga amal yang ia beri nama The Good Fight Foundation. Dustin melelang kit yang ia gunakan saat pertarungan melawan Anthony Pettis untuk keluarga seorang polisi yang tewas dari kota Lafayette. Dustin melelangnya di situs ebay.com dan buka harga mulai dari 42 juta rupiah dan terjual dengan harga 72 juta rupiah. Dustin pun melelang kitnya lagi, di mana hasilnya untuk membeli 500 tas punggung untuk anak sekolah di Lafayette. UFC on Fox 29, Dustin menang atas Justin Gaethje, bahkan via TKO, di mana saat itu Justin tidak terima dan ingin terus melanjutkan pertarungan. Dan pertarungan itu mendapat penghargaan Fight of the Year tahun 2018. Dustin mendapat bayaran 3,4 miliar. Di UFC on Fox 30, Dustin rematch dengan Eddie Alvarez. Dan seperti sebelumnya, Dustin pun menang via TKO dengan bayaran 3,5 miliar. Di UFC 230, fans MMA hampir menyaksikan pertarungan para striker brutal, di mana Dustin melawan Nate Diaz. Namun sayang, pertarungan dibatalkan karena Dustin mengalami cedera pinggul. 2019 di UFC 236, dengan bekal juara di kelas featherweight, Max dengan sangat berani naik ke kelas lightweight dalam rencananya double champ. Ini adalah kali kedua Max mencoba double champ. Percobaan pertamanya gagal, di mana saat itu Khabib siap melawan Max, tapi pihak UFC melihat kondisi Max yang memprihatinkan karena penurunan berat badan hingga akhirnya Max mundur dari pertarungan. Dan percobaan keduanya justru Khabib yang berhalangan, karena Khabib masih dalam hukuman dilarang bertanding selama 9 bulan atas kerusuhannya saat melawan Conor McGregor. Untuk itu, pihak UFC membuat perebutan sabuk interim yang awalnya Tony sebagai number 1 top contender dijadwalkan maju melawan Max Holloway. Namun Tony menolak, karena yang Tony mau hanya melawan Khabib. Dalam hati gue berkata, terus kenapa kemarin lawan Justin Gaethje mau, yang ada malah petaka. Dan akhirnya Dustin lah yang maju menggantikan Tony, dan Dustin pun menang dengan tidak mudah. Karena kita tahu, walaupun Dustin sering menang via knockout dalam ronde yang singkat, tapi Max adalah fighter yang tidak pernah kalah via KO maupun TKO. Dalam kata lain, Max hanya bisa kalah karena penilaian juri atau submisi. Namun, di pertarungan itu menjelaskan dua hal, yaitu bahwa Max di kelas featherweight memang tak ada yang mampu mengalahkannya. Tapi jangan coba-coba masuk ke kelas lightweight, karena melawan ranking 3 saja kalah, apalagi melawan sang raja kelas lightweight. Dan juga di pertarungan itu menjelaskan bahwa level striking Dustin mengalami peningkatan sangat drastis, karena yang kita tahu bisa dibilang kemampuan striking Max adalah yang terbaik pada saat itu.
Namun anggapan itu dipatahkan Dustin Poirier. Dan ini adalah fight di mana Max mendapatkan pukulan signifikan terbanyak dalam karirnya. Dustin memukul Max sebanyak 178 kali. Dustin pun untuk pertama kalinya menjadi juara kelas lightweight, walaupun dengan sabuk interim. Dustin pun mendapat bayaran 4,6 miliar. (7 September 2019) UFC 242, akhirnya Dustin melawan juara sesungguhnya, yaitu Khabib Nurmagomedov. Di pertarungan ini, dua kemampuan Dustin pun diuji, yaitu kemampuan strikingnya dan kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Di ronde pertama, di mana Khabib mencoba rear naked choke sebanyak 2 kali, tapi dengan bekal sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, Dustin pun lolos 2 kali. Di ronde kedua, Dustin mengajak Khabib ke dunia Dustin, yaitu pertarungan atas. Khabib pun sempat menelan beberapa kali pukulan Dustin, namun bukan Khabib namanya jika tidak bisa men-takedown lawannya. Pertarungan pun kembali di bawah, di mana Dustin mulai bercucuran darah. Dan ketahuilah, pertarungan bawah jauh lebih menguras stamina ketimbang pertarungan atas. Di ronde 3, Dustin mulai kelelahan, tapi kita hampir melihat Khabib Nurmagomedov kalah. Kuncian Dustin benar-benar masuk ke leher Khabib. Tapi wow, itulah komentar seluruh isi arena. Khabib lolos dari kuncian Dustin. Kondisi pun berbalik. Khabib melihat leher Dustin yang terbuka lebar. Maka Khabib pun mencoba rear naked choke untuk ketiga kalinya. Dan Khabib pun berhasil. Di pertarungan itu, kita melihat lagi sisi respek Khabib pada lawannya. Khabib dan Dustin pun saling memuji dan saling bertukar kaos, di mana mereka saling setuju menjual kaos itu untuk lembaga amal milik Dustin. Kaos Khabib yang dilelang Dustin terjual 854 juta, dan kaos Dustin yang dilelang Khabib terjual 1,4 miliar, ditambah lagi dari Dana White 1,4 miliar, di mana semua keuntungannya untuk menyediakan air minum bersih di Uganda. 2020, belakangan ini Dustin dengan lembaga amalnya telah mendonasikan 1000 makanan kepada tim medis di 3 rumah sakit kota Lafayette untuk berjuang melawan COVID-19. 27 Juni 2020, Dustin menang atas Dan Hooker via decision, yang menurut gue ini adalah fight terbaik 2020 setelah Moreno vs Figueiredo. Dan ini adalah satu-satunya fight Dustin di tahun ini. Tidak seperti biasanya, di mana Dustin bertarung minimal 2 kali dalam setahun. Dustin pun mendapat bayaran 5,2 miliar. Oh ya, buat yang bingung kenapa selalu gue sebutin bayaran Dustin di setiap fight-nya, karena di situ kita tahu bahwa di UFC sangat jomplang perbedaan gajinya. Seperti kasus Khabib versus Justin Gaethje, di mana Khabib dibayar 145 miliar, sedangkan Justin dibayar 6,2 miliar. Bahkan jika ditotal seluruh gaji Dustin selama di UFC, yaitu sebesar 40,8 miliar, di mana itu hanya setengah gaji Khabib di satu pertandingan, yaitu saat melawan Dustin itu sendiri, dengan bayaran sekitar 86,5 miliar. 2021, Dustin dijadwalkan bertarung dengan Conor McGregor. Awal mula terjadinya pertarungan antara Conor dan Dustin adalah di saat Conor dalam konflik dengan Dana White. Tiba-tiba saja Dustin membuat cuitan Conor. Lalu Conor pun merespon dengan membuat cuitan di mana Conor merencanakan bertarung dengan Dustin tanggal 12 Desember 2020 di Dublin, Irlandia. Rencananya semua keuntungan adalah untuk amal tanpa campur tangan pihak UFC. Tapi kelihayan Dana White melihat peluang, akhirnya acara ini pun menjadi atas nama UFC dengan nama UFC Pay-Per-View, lalu berganti lagi menjadi UFC 257. Prediksi gue di pertarungan ini 50-50, melihat perkembangan kemampuan striking Dustin yang semakin rapi dan mengerikan, di mana kita tidak akan melihat lagi kecerobohan Dustin saat kalah melawan Michael Johnson dan Conor McGregor pada saat itu, di mana Dustin terlalu mudah masuk ke zona lawan tanpa persiapan defense, di mana itu adalah sasaran empuk bagi lawan yang melakukan counter puncher.
Berbeda dengan Conor yang selalu menunggu bahkan meminta lawan memukul lebih dulu, strategi yang sering diterapkan para juara seperti Khabib, Usman, dan Israel Adesanya, di mana Conor mencari momen lawan masuk. Maka disitulah kita akan kewalahan melihat kecepatan adu boxing Conor McGregor, yang jika dilihat secara sekilas, penonton pasti kebingungan kenapa Dustin dan Jose Aldo jatuh dengan mudah. Dan ketika video diputar lebih lambat 2-3 kali lipat, maka kita akan melihat timing dan akurasi Conor yang tidak dimiliki fighter manapun. Tapi dilihat dari pengalaman, Dustin adalah fighter yang paling berat lawannya ketimbang fighter lainnya. Tony memang pernah bertarung dengan Justin Gaethje, Khabib memang pernah bertarung dengan Conor, Dustin, dan Justin. Conor memang pernah bertarung dengan Dustin dan Khabib, tapi Dustin pernah fight melawan Max Holloway sebanyak 2 kali, melawan The Korean Zombie, Eddie Alvarez 2 kali, Anthony Pettis, Khabib Nurmagomedov, Dan Hooker, Justin Gaethje, dan Conor McGregor. Bahkan sempat diwacanakan bertarung melawan Nate Diaz dan Tony Ferguson. Tapi itu hanya prediksi. Apapun bisa terjadi. Kita lihat saja nanti tanggal 23 Januari 2021. Bagi gue yang bukan fans fanatik Dustin, tapi gue bisa belajar bahwa Dustin benar-benar seorang The Diamond. Walaupun di dalam oktagon sangat brutal dengan pukulan sekeras berlian, tapi di depan anak dan istrinya, Dustin sangat penyayang, dimana kita sering melihat postingan Dustin bermain dan bercanda dengan anaknya. Dan seperti yang kita tahu bahwa berlian adalah simbol kesetiaan, dimana Dustin setia dengan Jolie istrinya, dimana Dustin dekat dengan Jolie sejak SMP. Ditambah lagi, hati Dustin mulia seperti berlian, di mana Dustin mendirikan The Good Fight Foundation. Itulah profil lengkap Dustin Poirier. Siapa selanjutnya fighter yang harus gue bahas? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe channel gue, Obrolan Fighter. Terima kasih.